Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widi Dongtian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa kelas TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Bapak Amali ST-MSc? Dan tak lupa, apa kabar seluruh pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, izinkanlah pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan kelas teknik informatika TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa pada khususnya, yaitu terkait mata kuliah sistem operasi mengenai belajar bagaimana kita untuk merunning program project sample, yaitu kode CPU scheduling. Oke. Yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai sistem operasi running program project sample, yaitu simulator algoritma penjadwalan CPU yang kita running pada dev versi 5.11. Nah, ini adalah hasil runningnya, yaitu simulator penjadwalan CPU pada pertemuan berikutnya sistem operasi, yang hasil runningnya adalah sebagai berikut. Baik, kemudian kita sekarang menuju running program project sample berikutnya, yaitu kode CPU scheduling. Untuk latihan program project samples, kode CPU scheduling ini bisa kita sesuaikan dengan materi Bapak dosen, yaitu yang ada di pertemuan 10 bab 4 mengenai penjadwalan CPU. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menengok kembali referensi materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen melalui kampus, yaitu di pertemuan 10. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang tidak bisa hadir dalam perkuliahan tersebut, yaitu di pertemuan 10, mudah-mudahan dengan adanya video ini rekan-rekan bisa mengimplementasikan bagaimana cara running program proyek sampel, yaitu code CPU scheduling. Baik, sebelum kita running kode CPU scheduling ini, sebagai informasi bahwa rekan-rekan bisa menggunakan Visual Studio Code atau lainnya. Silakan rekan-rekan atau pemirsa yang budiman untuk menyesuaikan kode editor apa yang familiar bagi rekan-rekan dan pemirsa semuanya. Baik, di sini akan saya coba running di Visual Studio Code pada kode CPU scheduling. Baik, berikut pandian lengkap menjalankan kode CPU scheduling di VS Code dari awal sampai berhasil running. Pertama, tentunya rekan-rekan dan pemirsa yang budiman, siapkan perangkat dan pastikan dua hal berikut sudah terinstall, yaitu Python 3 and Visual Studio Code atau VS Code. Jadi dua hal penting tersebut harus sudah rekan-rekan download dan install di perangkatnya masing-masing.
Nah, nanti untuk Python 3, jika rekan-rekan dan pemirsa semuanya ingin mendownload dan menginstal, nanti pada kolom komentar sudah saya berikan link download otomatis yang jika rekan-rekan dan pemirsa klik langsung bisa mendownload dan diinstal di perangkat rekan-rekan dan pemirsa. Dan sebagai catatan, saat instalasi Python 3 nanti, yang apabila rekan-rekan sudah mendownload nanti adalah tersimpan di folder download. Nah, ini dia rekan-rekan. Python 3 ini nanti di saat kita instalasi, jangan lupa diklik pada add Python exe24 ini atau bahkan dua-duanya, supaya nanti bisa diproses melalui CMD. Oke? Nah, nanti ini tinggal install now dan diinstal seperti kita menginstal instalasi sebelumnya. Oke? Kemudian jika kita pakai Visual Studio Code, kita harus juga sudah menyiapkan download dan instalasi Visual Studio Code tentunya di perangkat rekan-rekan dan pemirsa yang budiman. Kemudian kita menuju yang langkah kedua adalah kita menuju Visual Studio Code, kemudian kita install extension Python di Visual Studio Code. Jadi nanti buka Visual Studio Code, klik menu extension, cari Python, Publisher, Microsoft, kemudian diinstal. Kita coba buka, kemudian nanti di extension, kita klik Python Publisher, kita klik, kemudian kita cari, kemudian kita install. Kita pilih yang Publisher, Microsoft tentunya. Oke. Kemudian buat file program di dalam VS Code tadi, buat file program baru kita namakan CPU _scheduling.py. Kemudian nanti copy paste kode final yang sudah diperbaiki sebelumnya ya ke dalam VS Code. Oke. Nanti habis itu kita file, new file. Di sini kita ketikkan ini ya kan, CPU _scheduling.py agar bisa nanti kita buka sewaktu-waktu di saat kita membutuhkan kode program CPU scheduling ini. Oke. File, new file. Nah, kita ketikkan yang ini, CPU ini di sini. Lalu nanti kita enter, jadi nanti dia akan menyimpan di sini. Oh ya rekan-rekan, CPU scheduling simulator, CPU scheduling yang dari Bapak dosen di pertemuan 10, sebelum kita masukkan ke Visual Studio Code di sini, sebelum kita masukkan di sini, alangkah baiknya kita cek dulu dengan bantuan OpenAI, ChatGPT. Barangkali ada kekeliruan atau sedikit koreksi supaya nanti running program berikutnya tidak menimbulkan error yang berlebih. Dari sini sudah saya masukkan prompt ke generate OpenAI supaya dicek kode programnya, dan ternyata emang ada sedikit kesalahan, dan nanti kode program ini sudah ada bantuan dari ChatGPT di generate
secara oke. Dan nanti program ini yang sudah direvisi oke ini akan saya letakkan juga di kolom komentar supaya rekan-rekan dan pemirsa semuanya lebih gampang dan mudah untuk merunning program di Visual Studio Code. Oke, kita buka Visual Studio Code lagi. Setelah kita membuat file ini, kita masukkan programnya tadi yang udah oke tadi ke sini. Nah, ini adalah kode program CPU schedulingnya berbahasa Python 3 ya rekan-rekan. Nah, di sini nanti setelah hal-hal yang tadi udah diinstal dan di-download, Python 3 sudah di-download, kemudian extension Pythonnya di VS Code udah kita install, kita pilih Python yang publisher yang Microsoft, baru nanti kita coba running langsung. Runningnya bisa pakai tombol Ctrl F5, Ctrl plus F5 atau klik tombol Run without debugging. Oke, kita praktekkan. Jadi kode yang sudah kita revisi tadi kita masukkan ke file cpu_scheduling.py, kemudian coba kita running. Kita running without debugging. Yes. Nah, muncul ya kan di terminalnya. Nah, ini muncul. Kemudian di sini runningnya muncul CPU scheduling simulator FCFS and round robin. Enter number of process. Nah, ini sesuai saya berikan contoh. Jika diminta input, masukkan misalnya enter number of processnya kita masukkan 3. Oke, kita klik di sini 3. Kemudian enter. Kemudian kita ikutin contohnya, enter boost time for P1-nya kita tekan 5. Kita masukkan di sini 5, kemudian enter lagi. Kemudian enter boost time for P2-nya 3. Oke, 3 kita masukkan di sini. 3. Kita enter. Kemudian enter boost time for P3 adalah 8. Oke, kita masukkan di sini 8. Kemudian enter. Kemudian enter time quantum for round robinnya di sini dicontohkan 2. Oke, kita ketik 2. Kemudian enter. Nah, inilah rekan-rekan dan pemirsa yang beriman, hasil running dari CPU scheduling.py yang kode programnya kita peroleh dari Bapak dosen, Bapak Amali ST MNC. Lah nanti hasil running ini apa maksudnya? Nanti ini bisa kita copy, Ctrl C, terus kita generate ke ChatGPT. Dan nanti di sana kita akan diberikan penjelasan yang lebih detail mengenai apa maksud dari hasil running kode yang baru berhasil kita run tadi. Nah, ini keterangannya di sini ada ya rekan-rekan dan pemirsa yang budiman. Ini kita paste di sini, nanti kita akan diberikan penjelasan berikut penjelasan lengkap dan jelas tentang makna hasil running program CPU scheduling yang dijalankan tadi. Oke. Nah, di sini nanti di OpenAI
Nah, ini semua ada di referensi juga ya rekan, di referensi materi dosen. Rekan-rekan bisa membuka di sana di pertemuan 10 mengenai kejelasan atau penjelasan dari running scheduling CPU PY ini. Nah, di sini diberikan kesimpulan juga ya rekan. FCS ini cocok untuk sistem batch tetapi tidak adil untuk proses kecil. Kemudian RR cocok untuk multitasking. Windows, Linux lebih adil, lebih responsif. Kemudian pada itu ini non development time karena boot. Oke. Nah, sekian hasil kode running dari CPU scheduling PY ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Next time kita sambung lagi dengan pertemuan dengan running program project yang lainnya. Diharapkan semua mahasiswa termasuk saya pribadi bisa selalu berlatih untuk bermanja-manja dengan kode program sehingga kita dapat merunning tiap kode program yang diberikan oleh Bapak dosen, baik itu di Visual Studio Code atau di kode editor yang familiar bagi rekan-rekan untuk menuju ke sistem running program. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di next pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.